Iya, buat orang yang ngotot membangun IKN, dia pikir dia bisa bangun kota yang megah tapi orangnya penyakitan gitu. Negara harus memperhatikan orang-orang sehat, itu dijamin di konstitusi. Tapi membuat ibu kota baru itu nggak ada dalam konstitusi. Betul sekali. Iya, tidak ada dalam konstitusi, tidak ada dalam janji-janji kampanyenya Jokowi. Apalagi Pak Prabowo ya. Prabowo ada nggak? Ada karena dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel ini, channel yang ingin terus-menerus memperluas, memperbesar dan meninggikan kewarasan. Alhamdulillah ada dua punggawa kewarasannya. Satu, Dr. Agung. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Bibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya nggak ketemu. Lagi bertapa atau gimana? Iya, ini menyesuaikan dengan tuntutan. Dalam tanda tanya. Iya. Selain Dokter Agung, ada Doktor Sulfikar. Lu dokter tuh udah associate professor? Itu dua kategori yang berbeda. Ya? Iya. Kalau associate professor kan itu jabatan. Jabatan ya. Iya. Dokter Sulfikar yang bukan dokter. Beliau juga ikut gabung di sini. Ini penjaga kewarasan yang lain lagi. Teman-teman, Indonesia menghadapi stunting yang luar biasa. Bukan sekedar angka kematian ibu gitu loh. Dan angkanya tuh masih tinggi. Di 2029 katanya ingin mencapai 14%. Sekarang masih 18,8%. Katanya sudah turun. Tapi sementara itu investasi untuk bangun IKN masih terus dilanjutkan. Saya mau tanya nih, kalau kau disuruh milih sobat, ya, ngurusin stunting yang begitu mendasar bagi hajat hidup orang banyak atau bikin bangunan, apa pilihannya? Iya, buat orang yang ngotot membangun IKN, dia pikir dia bisa bangun kota yang megah tapi orangnya penyakitan gitu. Dan itu kan sangat tidak logis kan, sangat tidak logis dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Jadi mending orangnya dibereskan dulu, dibuat mereka sehat, dibuat mereka cerdas, nanti kota akan tumbuh dari manusia-manusia yang sehat dan cerdas ini gitu. Kalau gue menyatakan gitu. Gini, ini sangat inkonstitusional karena jaminan kesehatan negara harus memperhatikan orang-orang sehat, itu dijamin di konstitusi. Tapi membuat ibu kota baru itu nggak ada dalam konstitusi. Betul sekali. Iya, tidak ada dalam konstitusi, tidak ada dalam janji-janji kampanyenya Jokowi. Apalagi Pak Prabowo ya. Prabowo ada nggak? Ada karena dipaksa. Jadi kalau sekarang saya tanya lagi, di pembangunan ibu kota baru di dunia ini, itu kan isu kesehatan menjadi sesuatu nggak sih yang perlu diperhatikan? Kesehatan itu adalah salah satu variabel yang sangat penting dalam perancangan kota. Oke. Ya kan? Itu jadi, kalau civilized ya. Jadi ketika sebuah kota itu dirancang dan direncanakan, mestinya aspek kesehatan itu masuk dalam parameter ketika dia direncanakan gitu, sehingga ketika dia dibangun, kota itu bisa menjadi ruang yang menyehatkan bagi seluruh warganya. Idealnya kan seperti itu. Iya, dan kota-kota besar di dunia yang nyaman dan livable, yang layak hidup, itu selalu menempatkan faktor kesehatan sebagai alasan yang utama di dalam merawat dan menyediakan layanan ke masyarakat, ke warga mereka gitu. Oke. Nah, kalau sekarang ada layanan kesehatan untuk katanya nih alasannya untuk mengatasi angka kematian ibu. Tapi yang dilakukan justru hanya meningkatkan kompetensi dokter umum supaya bisa melakukan apa namanya, Dok? Cesar. Seksio cesar ya. Lu mau gak sih istri lu ini sama dokter umum yang dikasih 2-3 bulan pengetahuan soal sesar terus? Ya itu sama aja kayak misalnya kita naik mobil taksi, tapi yang nyetir nggak bisa gitu loh, ya nggak bisa bawa mobil gitu, ya kan? Dan mungkin dia baru baca cara menyetir mobil, dapat SIM-nya belum, disuruh nyetir mobil, kemampuan gitu. nyetirnya belum, kan? Disuruh nganter orang gitu. Intinya kita bicara tentang resiko sebenarnya.
Ya mungkin bisa, tapi kan kita bicara tentang resikonya kan tinggi kan. Apalagi sesar itu kan satu prosedur yang ada tidak sederhana resikonya. kan. Ada resikonya. Ya, supaya lu jangan terlalu so tahu, kita mesti ngomong sama yang ahli lah. Cuman yang menarik, kita nggak boleh berjudi. Betul. Memberikan seseorang satu otoritas, tapi dia tidak punya kompetensi yang cukup. Karena itu sama dengan kita sedang membunuh. Kalau istilah dokter tuh license to killing. License to kill. Iya. Jadi Gimana, kita dok, mau bicara apa nih? Ya. Jadi dok ini saya mau ngelihat nih, stunting kan jadi sesuatu ya dok ya. Kita tuh udah masuk belum sih menyelesaikan stunting? Karena kalau dilihat angka APBN kita tuh, kesan saya kok beli alatnya lebih banyak ketimbang kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh soal-soal kesehatan. Itu gimana ininya? Jadi evaluasinya tuh? Kalau kita mau jujur, memang narasi yang disampaikan oleh Pak Menteri ini dia lebih mengutamakan preventif, ya, promotif dibanding dengan kuratif. Tapi kalau kita bicara realita, ternyata malah sebaliknya. Oh gitu. Ya, jadi porsi belanja untuk preventif ini masih di bawah 30%. Padahal mestinya WHO sendiri merekomendasikan 60-70% preventif. Untuk preventif seperti itu. Dan preventif itu kan memang bukan seperti bakar uang ya. Jadi harus ada real parameter yang kemudian terukur gitu kan. Jadi nggak bisa kemudian hanya karena maaf nih ya Pak Menterinya melihat oh ini kayaknya kita perlu USG. Dasar ilmiahnya apa, evidence base-nya apa antara penyediaan USG di puskesmas dengan mengatasi angka stunting seperti itu. Kemudian kan jadi bingung kalau orangnya mau neliti. Oh sudah terdistribusi puskesmas ini semua udah dapat USG, tapi kok stuntingnya masih tinggi? Karena nggak ada relasinya kan? Nggak ada relasinya. Jadi evidence base itu kan harus diukur oleh para ahli dengan berdasarkan parameter yang memang bisa diakui secara internasional seperti itu. Sedangkan yang sekarang terjadi malah high tech pemborosan pada hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu sekali untuk saat ini. Contohnya apa tuh dok? Ya tadi pembelian USG di puskesmas, kemudian cat lab, gitu kan. Hal-hal yang menurut saya sebenarnya kalaupun kita punya uang, apakah yang lain sudah dikerjakan? Tadi kan bicara tentang kesehatan itu adalah hak konstitusi seperti itu, dan itu sifatnya mutlak. Bukan kemudian begini, maaf. Yang bisa menghasilkan uang tuh sebenarnya kalau kita jujur dari sisi bisnis kesehatan adalah ketika orang sakit atau ketika orang mau screening penyakitnya dan sebagainya. Artinya dia melakukan pemeriksaan itu di sektor-sektor yang menjual alat seperti itu. Kalau di puskesmas, maaf Pak ya, Pak BW, dulu puskesmas itu didirikan bukan dengan berbagai macam alat, tapi aktivitas yang datang langsung ke masyarakat. Misalnya melakukan survei, melakukan penyuluhan, edukasi dan sebagainya seperti itu. Tidak kemudian puskesmas itu dipikirkan, oh puskesmas mau saya bangun berapa lantai, ada rawat inapnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya keberadaan puskesmas itu untuk mengatasi adanya kesenjangan antara kota dan desa. Kemudian bagaimana mengangkat orang desa? Ya artinya tidak harus didirikan rumah sakit di situ. Karena sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah akses menuju layanan. Apakah itu puskesmas atau kalau nanti perlu dirujuk, ini akses menuju rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, tipe A seperti itu. Karena itu lebih efektif daripada setiap daerah dibangun rumah sakit atau puskesmas dirubah jadi pelayanan kuratif. Terlalu boros gitu kan, energinya boros, maksudnya pembiayaannya. Kemudian akhirnya timbul ide yang aneh-aneh tadi. Gimana kalau dokter umum kita latih sesar seperti itu. Padahal ini kan bukan hanya dibutuhkan dokter yang bisa membuka perut saja. Kalau terjadi komplikasi di saluran kencing gimana? Terus siapa yang mau bius? Wah kalau gitu sekalian kita ajarin jadi dokter bius gitu kan. Lebih gila lagi gitu kan. Maksudnya gini loh, kita tidak ingin merubah sesuatu itu secara instan. Kalau yang dibutuhkan itu adalah akses. Kalau memang terpaksa kita harus menggunakan helikopter, pelayanan menggunakan speedboat seperti itu. Bahkan sebenarnya dokter umum bahkan bidan pun dilatih untuk melakukan screening. Sehingga tidak perlu adanya sesar yang terpaksa harus disesar. Karena sudah terdeteksi dini. Seperti itu. Itu dari Dokter Agung tadi saya dapetin 3 nih bos. Yang pertama ada kebohongan.
katanya mau preventif, tapi ternyata APBN-nya spendingnya lebih banyak di kuratif. Ya. Ini kan bohong itu. Terus yang kedua, kebohongan itu tidak menjawab persoalan dasar. Persoalan mendasar. Jadi kemudian kalau di sini kan ada disorientasi paradigmatik nih kan. Ya. Ya kan itu yang kedua. Jadi ada disorientasi paradigmatik mengenai tujuan kesehatan. Terus yang ketiga, dia membuat kegaduhan. Membuat pernyataan-pernyataan, membuat program-program. Dia ini siapa Mas Bebe? Menteri Kesehatan. Oh, oke, Pak Budi ya. Oke. Pak siapa namanya? Pak Budi. Pak Budi, iya. Pak BGS. Kan banyak Budi di kabinet. Iya. Jadi dia melakukan apa tadi? Distortif tapi kemudian membuat pemborosan dan membuat penyelesaian kesehatan tidak mengenai sasaran dan malah kegaduhan baru. Setuju nggak lo sama gue kalau pendapatnya? Oh, sangat setuju. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia melakukan itu gitu? Satu, kenapa dia melakukan itu? Yang kedua, kenapa dilakukan tapi kita nggak merasa itu dilakukan? Artinya gini, makanya saya pakai istilah gini, ada namanya istilah pesta kebohongan. Orang pesta, jadi nggak tahu tuh kalau sebenarnya saya dibohongin. Kalau itu kurang gede, karnival kebohongan. Karnaval kebohongan. Jadi kadang-kadang kita menipu pun juga seperti hal yang biasa aja. Jadi tidak terasa ada penipuan, tidak terasa ditipu dan sebagainya. Maksud saya begini, bisa saja orang itu berbuat salah, mengatakan sesuatu yang salah, tapi kemudian dia mengakhiri dengan mengakui kesalahan dan minta maaf, memperbaiki kesalahan itu. Tapi ketika sesuatu itu dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, saya jadi bingung itu apa namanya. Padahal itu ternyata bukan kebenaran, itu kebohongan. Kalau dilakukan secara konsisten artinya apa itu? Apa istilahnya apa kalau sosiologi? Apa ya? Kebohongan yang terus-menerus, konsisten, terstruktur, sistematis. Ada istilahnya manufacturing of consent. Agak berat. Jadi fabrikasi itu kayaknya difabrikasi kan? Iya. Di engineering. Persetujuan yang difabrikasi, manufacturing of consent. Saya melihatnya begini Pak BW. Kalau manufaktur itu kan memproduksi secara massal dalam jumlah besar menggunakan alat yang secara otomatisasi sudah berjalan. Dunia kesehatan terutama tidak seperti itu, ya, karena ini menyangkut manusia yang sangat dinamis sekali, sehingga nanti kalau kita menggunakan seperti itu pasti suatu saat terkena masalah. Ya, ibaratnya dokter nih, kamu kerjakan aja operasi C1 kayak gitu tuh, gampang kok gitu, alatnya cuma ini, obatnya cuma ini. Suatu saat pasti ada faktor X yang kita bisa kendalikan dan terjadi. Jadi pasien itu adalah custom. Nah, seperti orang nyetak baju itu bukan beli, dia ke tailor. Karena dia memang harus sesuai dengan kebutuhan dia. Bahkan orang ini sama-sama di Cesar aja beda kebutuhan gitu. Betul. Kalau ada pernyataan yang muncul terakhir-terakhir ini, Pak Menteri ini menjadikan kesehatan sebagai komoditas. Tidak berbasis pada kepentingan perlindungan terhadap itu. Gimana jawaban itu? Ada emang di luar negeri kayak gitu? Bisa jadi gini. Agak susah bagi orang yang memang tidak memahami bahwa kesehatan itu tidak seperti matematik ya, hitung-hitungan. Tapi kewajiban negara itu dia cuma satu nih, menjalankan konstitusi untuk melindungi pasal 28H ya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian orang berpikiran bagaimana caranya sektor kesehatan ini untung seperti itu, maka yang terjadi adalah tadi menjalankan suatu manufaktur. Jadi semua itu ada otomatisasi, ada suatu SOP, tetapi melupakan bahwa manusia itu adalah nyawa yang sedang berjalan, bisa berubah dan seterusnya. Maksudnya begini Mbak Bibi, tidak bisa sektor kesehatan itu semata-mata ini bagi negara ya. Saya tidak bicara tentang rumah sakit atau para investor yang memang secara alamiah dia ingin mencari keuntungan. Kan begitu kan, kalau mau berbisnis apapun itu cari keuntungan, profit orientasi. Tapi kalau kemudian kita bicara negara, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kesehatan, dia tidak boleh berdagang dengan rakyat. Untuk masalah kesehatan seperti itu, tidak boleh berhitung masalah rugi kita rumah sakitnya gitu kan. Atau maaf sebaliknya, justru masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa kesehatan yang baik itu, sektor kesehatan yang baik kalau kemudian fasilitas kesehatannya cukup memadai. Maksudnya rumah sakitnya banyak, dokternya lengkap, banyak dan sebagainya. Bukan masalah kembali ke dasar. Bahwa kami para dokter pun atau tenaga kesehatan lain itu diajarkan bahwa namanya preventif itu mencegah orang jadi jangan sakit. Jadi mencegah kunjungan ke rumah sakit. Kan intinya gitu. Tapi kalau kemudian maaf nih ya,
rumah sakit vertikal sekarang dihitung profit, dihitung efisiensinya itu kalau dia menghasilkan profit. Dan profit itu dihitung misalnya kalau dokter itu berapa pasienmu, berapa yang kamu kerjakan dengan alat-alat yang kita punya. Jadi kalau dokter itu menghemat energinya, maksudnya gini, kamu nggak perlu minum obat, kamu nggak perlu di USG misalnya, nggak perlu di CT scan, dia dianggap tidak menghasilkan profit, gitu loh. Jadi bergesernya paradigma rumah sakit itu setidaknya healthcare menjadi health industry di situ tuh ya? Bukan begitu. Saya ingin menggambarkan gini, sektor makronya dengan sektor mikronya. Makronya itu maksudnya gini, bagaimana melihat sektor kesehatan ini, kita bisa melihat bagaimana memandang puskesmas atau memandang rumah sakit. Ketika puskesmas dipindah untuk menghasilkan profit, ketika rumah sakit diarahkan menghasilkan profit, maka bisa menggambarkan apa mau Pak Menkes atau Kementerian Kesehatan secara keseluruhan. Oke. Gitu loh. Jadi dari caranya dia mendirect program dan mengelola program, kita bisa melihat apa paradigma yang ada di kepalanya gitu. Iya. Jadi kita mengukurnya yang paling gampang seperti itu. Karena kan saya bilang tadi, bagaimana kita mengukur tentang stunting. Karena kenyataannya kita tidak pernah diekspos apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, kemudian bagaimana evaluasinya tentang stunting. Tapi yang disampaikan adalah pendirian rumah sakit, gitu kan, launching, kemudian adalah mengakuisisi pendidikan dokter melalui kolegium dan sebagainya. Tadi saya tidak ingin bicara tentang kolegiumnya karena itu toh tidak dipahami oleh masyarakat. Tapi kita melihat pentingnya kolegium atau pendidikan kedokteran itu untuk menjaga etika. Etika kedokteran, dan etika kedokteran itu kan bagian kecil dari permasalahan kesehatan. Problem kita yang kedua selain stunting apa sih di kesehatan? Sebenarnya kalau kita bicara apa yang kalau penyakit infeksi jelas ya Pak. Tapi kan saya cuma pengen ngomong bahwa Pak Menteri ini memang ingin mengarahkan pandangan kita tentang kebutuhan sebenarnya kita, ya. Kebutuhan kita itu kan tadi ya mengatasi problem yang kecil-kecil sebenarnya, kusta, TBC dan sebagainya itu mengarah pada parameter yang masyarakat diarahkan melihat itu sebagai kebutuhan. Jadi ada kebutuhan baru, ada need baru. Tadi tentang menggunakan alat teknologi canggih, tentang rumah sakit. Jadi kita akan lupa dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh sektor kesehatan Indonesia ini. Jadi mengatasi penyakit infeksi tadi. Bahkan saya harus sampaikan pada bulan ini, ya setahun yang lalu Pak Menteri ini, Menteri Kesehatan itu minta agar WHO Indonesia itu berubah dari berkumpul dengan India, Pakistan, kemudian pindah ke WIPRO. Jadi berkumpul dengan negara-negara yang secara high-tech-nya lebih tinggi. Awalnya berkumpul dengan negara-negara yang komunitas penyakit infeksi, penyakit yang sama dengan Indonesia gitu ya? Seperti itu dia bergeser. Yang mereka ngurusin tentang alat-alat, yang mengurusi tentang masalah teknologi yang mungkin kita juga nggak perlu apa sekarang, termasuk teknologi genomik tentang gen. Itulah yang saya bilang genomik itu adalah minyak baru, new oil. Artinya kalau dihubungkan dengan paradigma tadi, artinya apa Pak Bibi? Artinya data yang ada di situ ya ingin dijual. Jadi kalau kita bicara preventif itu sesuatu yang tidak terlihat. Kalau ibaratnya orang bisnis itu bakar uang deh gitu ya. Tapi kalau kita bicara new oil seperti itu genomik, berarti kita bicara tentang teknologi yang berhubungan dengan genomik itu banyak, AI itu banyak, alat-alat, obat, vaksin, semuanya itu bisa diatur dengan genomik. Ya, karena ada yang namanya precision medicine seperti itu. Jadi pengobatan. Jadi kalau Pak Menteri bilang bahwa saya kan Menteri Kesehatan, bukan Menteri Sakitan, bukan Menteri Kedokteran. Makanya dia melakukan pengobatan. Tapi ternyata melakukan banyak hal yang nanti arahnya kepada pengobatan. Seperti itu. Dan pengobatan artinya perlu infrastruktur. Ya, perlu rumah sakit teknologi. Itu kan hanya menggambarkan bahwa ke depan tuh mau apa sih? Dalam kurun waktu setahun saja sudah seperti ini. Ya, atau mungkin dalam jabatannya kemarin dia udah seperti ini, membangun, beli alat seperti itu. Tapi interaksinya pada sumber daya manusia itu apa? Nah, kalau kita bicara interaksi dengan sumber daya manusia itu misalnya maaf nih, apakah sudah ada tenaga penyuluh tentang kesehatan
Yang dia kejar itu apa sih? Dokter spesialis. Oh, dokter spesialis kenapa kok lambat? Pendidikannya dipercepat deh, dipersingkat. Wah, masih tetap Bukan lambat. menyiapkan tenaga kesehatan yang lebih masif ya. Iya, kalau memang tidak bisa mengirim dokter ke daerah, kirim yang lain. Tenaga sarjana kesehatan masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan sebagainya. Kemudian perbaiki aksesnya. Akses untuk merujuk dari titik yang paling susah tadi menuju tempat yang ada layanannya. Seperti itu. Tempatkan dokter itu pada tempat yang efektif. Gitu, secara cost effectiveness seperti itu. Bukan kemudian dokternya disebar ke daerah yang kemudian tidak ada fasilitas di sana juga percuma juga. Akhirnya dokter spesialis itu jadi idol. Iya. Saya mau tanya yang terakhir nih, mau loncat aja nih. Ada Bill Gates datang mau bantu Indonesia. Dia mau bantu, mau cari untung sih dengan katanya virus TBC ya atau konser. Itu gimana sih? Lu juga bisa ngomong apaan tuh si ini? Dokter aja dulu. Nanti saya coba. Silakan. Saya juga bilang bahwa kita tidak bicara tentang vaksinnya dulu Pak ya. Karena vaksin itu saintifik gitu loh. Mesti harus dibuktikan. Tapi kalau kita bicara siapa orangnya yang membawa vaksin dan apa yang dia kerjakan dengan menawarkan bantuan dan sebagainya seperti itu. Kita berpikir track record itu kan bisa terlihat. Track record di negara lain seperti itu. Jangan kita ketipu dengan orang-orang yang memang sudah melakukan. Ini dia sudah lakukan di negara lain. Di negara lain, di negara-negara Afrika dan ya? sebagainya. Bahkan di Amerika pun dia ditolak. Di Amerika ditolak? Ditolak seperti itu. Artinya bahwa kita berpikiran apakah dia murni melakukan kegiatan filantropi. Ya. Sedangkan namanya orang berbisnis itu pada yang tataran paling rendah dia mungkin pragmatis pemikirannya. Tapi orang yang tatarannya tinggi bahwa bisnisnya harus jangka panjang. Yaitu mengumpulkan data tadi. Perspektifnya harus tahu seperti itu. Jadi bantuan itu sebenarnya bukan bantuan, dia sedang melakukan investasi untuk bukan kepentingan negara itu, tapi untuk kepentingan dirinya dan jangka panjang. Jangka panjang. Dia akan mendapatkan informasi yang lengkap, ya mengenai satu daerah, sistem genomnya macam-macam kayak itu melalui bantuannya itu. Termasuk kemarin bantuan dalam konteks TBC itu ya. Ya, jadi maaf itu kan TBC sebenarnya penelitiannya sudah berjalan sebelumnya. Dan clinical trial yang ketiga ini kebetulan negara kita yang diminta gitu kan atau menyediakan diri, saya kurang tahu tuh istilah tepatnya bagaimana. Tapi secara prinsip adalah yang saya permasalahkan adalah kenapa Bill Gates dia sistemnya kan begitu, mengakuisisi satu proses yang sedang berjalan. Penelitian ini dijalankan bukan oleh dia awalnya, tapi ketika kemudian mengalami kesulitan dana dalam pengembangan, maka diambil alih. Dan terus saya bilang tadi kan, dia prinsipnya adalah bagaimana bisnis ini berkembang untuk jangka panjang. Gitu. Iya, kalau bisnis kesehatan yang bisnis jangka panjang, bisa luar biasa daripada pendidikan. Ada pertanyaan Bos? Atau pendapat? Enggak, saya kira gini, masalah yang paling fundamental itu menurut saya terletak pada paradigma ya. Paradigma. Ya namanya kementerian itu kan leadership-nya itu sangat menentukan bagaimana kementerian itu bekerja dan mengambil kebijakan. Apalagi di Indonesia, ini menteri-menteri itu menentukan bagaimana yang di bawahnya itu bekerja dan keputusan apa yang diambil. Nah kalau kita lihat ini kan BGS itu punya paradigma yang sepertinya itu diametrikal dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Hak-hak kesehatan yang dirumuskan di mana kesehatan itu kan adalah hak asasi manusia, tapi dia melihat kesehatan itu sebagai sebuah wilayah di mana ada kesempatan untuk melakukan investasi dan mendapatkan profit. Ya, background mereka kan dia banker kan. Komoditas. Ya kan. Menyediakan kesehatan sebagai komoditas. Karena background Pak Budi ini kan seorang banker, ya, dan dia akan selalu sampai kapanpun berpikir sebagai seorang banker. Mau jadi menteri kesehatan, mau jadi menteri pertahanan, mau jadi menteri perumahan, pasti logika dan rasionalitas sebagai banker itu akan terus mempengaruhi cara dia melihat masalah gitu. Dan inilah yang kita lihat di masalah kesehatan yang dia diberi tanggung jawab untuk menangani, ya kan, dan permasalahan yang muncul, konflik-konflik yang muncul antara komunitas kesehatan dengan Pak Menteri itu kan tidak lepas dari cara dia melihat bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang bisa dijual, gitu. Bukan tanggung jawab moral negara untuk menyediakan itu ke masyarakat. Jadi kalau itu dia bukan leader dong.
Dia trader. Secara formal, ya betul, gitu kan? ya secara formal dia leader. Atau jangan-jangan broker bisa lebih jatuh. Betul. Tetapi kemudian ya cara berpikirnya ya lebih sebagai trader atau ya broker, karena banker itu kan basically menyimpan duit orang, lalu kemudian diinvestasikan untuk mendapatkan profit. Jadi cara berpikirnya tidak lepas dan bisa dari bankrupt juga. Oh iya, sangat gitu. Ada resiko-resiko yang muncul, tetapi resikonya itu lebih pada resiko finansial, bukan resiko public health. Gitu. Setuju Dr. Agung? Atau ada jadi memang dalam pertemuan itu terutama yang kita pahami ketika dia berhubungan dengan para investor ya dalam East Venture sekitar bulan Juli 2024 secara gamblang mengatakan bahwa intinya itu genomik itu adalah aset bisnis masa depan. Jadi seperti tadi disampaikan, komoditas atau kita katakan manusia dalam hal ini kesehatan itu adalah instrumen pertumbuhan ekonomi. Kesehatan instrumen, bukan daya tahan masyarakat, tapi iya, karena apa? Mengatakan bahwa dengan mempromosikan adanya nilai genomik tadi, genomik sebagai sebuah nilai seperti itu dan punya harga seperti itu, berarti mindset dia itu sebenarnya tergambarkan dari situ. Bahwa sebenarnya kesehatan, kalau orang kesehatan, kita bicara kesehatan itu adalah hak konstitusi, maka nggak usah hitung-hitungan gitu loh. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu yang kita kerjakan. Bukan kemudian membicarakan apa yang bisa diinvestasikan di bidang kesehatan. Kalau yang tadi di pertemuan itu bicara apa tuh BGS di pertemuan yang tadi Dokter Agung? Ya, jadi jelas dia mengatakan bahwa sektor kesehatan itu masih belum optimal. Gitu loh. Tapi dari sisi bisnis seperti itu. Ya. Nah, kemudian dia menjanjikan bahwa sebenarnya saya memberikan banyak kemudahan dalam berbisnis kesehatan. Intinya seperti itu. Dia mengundang investor dengan memberi kemudahan pada investor untuk berbisnis kesehatan. Nah, dan yang paling kata kuncinya adalah ketika menyebut bahwa genomik tadi. Genomik sekarang pemeriksaan gen itu lebih murah, lebih mudah dilakukan. Karena ibaratnya kalau kita bicara massal gitu ya, tentu investasinya akan cepat break even point kan. Reagennya akan bisa dibeli dalam jumlah yang murah karena pemeriksaannya dalam jumlah yang besar seperti itu. Maka kita tidak berpikiran bahwa sebenarnya yang kita keluarkan dari tubuh kita tadi adalah data yang menjadi mapping untuk anak cucu kita ke depan. Jadi tanpa disadari sebenarnya kita sudah membocorkan bahwa nanti generasi Indonesia itu akan seperti ini. Bagi para pengembang bisnis sektor kesehatan, dia akan dapat data, oh iya saya tidak perlu jual obat A karena memang tidak diperlukan nantinya. Saya jual obat B. Seperti itu. Bahkan bisa jadi menjadi suatu senjata bagi kita. Seperti itu. Maksudnya apa senjata tuh? Ya. Jadi kalau belajar dari pandemik, bagaimana perluasan pandemik ya itu dengan mekanisme yang sangat masif seperti itu, besok itu berdasarkan genomik, jadi bisa terlokalisir antara orang Jawa dengan orang Sumatera bisa beda karena secara genomiknya beda. Jadi ada zat yang diberikan pada si A akan berefek beda ketika diberikan pada si B seperti itu. Itu kalau saya berpikirnya agak jorok gitu ya, nakal gitu ya. Dengan informasi genomik itu perang masa depan bisa menghancurkan sebuah negara melalui Udah, Mas. Iya. Udah ada. Udah. Di mana Jadi, jangan bikin kita takut. Ada riset-riset ini mungkin agak-agak teori-teori konspirasi, tetapi secara medis memungkinkan di mana ada satu bakteri atau virus yang dikembangkan yang hanya untuk ditujukan pada kelompok etnik tertentu atau kelompok ras tertentu. Misalnya orang kulit hitam aja yang kena sakit gitu. Orang kulit putih mah sehat. Jadi ethnic cleansing bisa terjadi. Bisa secara gitu ya Dokter Agung. Ya, jadi genomik itu bisa menjadi precision medicine tapi juga precision killer katanya begitu. Ya. Jadi lebih tepat gitu ya. Adanya kalau sasaran tuh sudah kayak dipasang apa ya? Ini marker gitu ya. Nah, ini yang kita serang nih si A nih gitu kan. Dapat dia. Seperti itu. Karena genomiknya sudah dikuasain. Jadi dengan memberikan keleluasaan genomik itu, datanya dijual keluar dari tempat penelitian, itu sebenarnya kita sedang mempertaruhkan kedaulatan kita. Iya. Dia tidak hanya trader. Bukan cuma kedaulatan, keselamatan. Keselamatan.
Jadi dua hal pokok. Yang Iya. pertama masalah paradigma tadi terhadap kesehatan, yang kedua juga mengganggu Iya. atau mengancam ketahanan nasional gitu Pak. Iya. Jadi teman-teman, kegaduhan yang muncul di dunia kesehatan itu bukan karena soal paradigmatik aja. Kita sedang berjudi dan menyerahkan kedaulatan kita dan keselamatan kita pada masa depan melalui industri kesehatan yang sangat menakutkan itu. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.